Oke, baik teman-teman. Untuk pertemuan ke-7 itu saya ganti dengan menjelaskan lagi tentang tugas akhir dan persiapan untuk pertemuan ke-8-nya. Karena apa? Karena melihat dari kemarin itu teman-teman masih ada banyak yang tertinggal ya untuk konfigurasi-konfigurasi yang akan dinilaikan. Nah, untuk SSL sendiri itu kali ini saya hilangkan. Kenapa? Karena nanti takutnya memberatkan teman-teman karena banyak dari konfigurasi sebelumnya itu juga teman-teman masih banyak tertinggal terutama di FTP dan WordPress teman-teman. Nah, untuk penilaian sendiri itu masih sama teman-teman, yaitu minimal 70%. Tetapi yang poin ketujuh yang tentang SSL itu saya hilangkan. Nah, saya tambahkan kesesuaian IP address. Nah, jadi IP address-nya yang semula itu 10%, sekarang naik menjadi 20%. Nah, ini uh, tentunya untuk memudahkan teman-teman dalam meraih angka minimal teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan lagi teman-teman untuk tugas akhirnya. Jadi untuk tugas akhirnya kita akan membuat server dan klien teman-teman. Servernya itu menggunakan Debian 11 yang sudah kalian konfigurasi, dan untuk kliennya ini ada dua opsi teman-teman. Ada host only, yaitu kliennya nanti untuk kliennya sendiri nanti itu bisa berupa laptopnya kalian secara fisik ya. Jadi VM-nya Debian menyambung ke laptopnya kalian saling terhubung. Dan opsi kedua, jika yang menggunakan VMware dan OS-nya itu Linux dan kesusahan untuk bisa tersambung ke OS lokalnya kalian, nah maka nanti kalian bisa membuat VM baru, VM Windows maupun Linux yang graphical user ya, yang ada tampilannya sebagai klien teman-teman, agar nanti servisnya bisa kelihatan. Nah, untuk IP address-nya sendiri di sini sudah ditentukan ya teman-teman ya. Jadi untuk IP servernya itu 192.168 XY itu adalah dari name-nya kalian, dan untuk IP kliennya sendiri itu 192.168.xy.10. Nah, tapi disclaimer teman-teman, untuk IP klien ini karena DHCP, jadi nanti sedapatnya dari IP DHCP servernya teman-teman. Jadi tidak perlu titik 10 itu tidak perlu teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa ya tidak apa. Ini sebagai challenge saja. Tetapi nanti tidak bakal mengurangi nilai teman-teman. Kalau semisal tidak sesuai yaitu titik 10 itu tidak bakal mengurangi nilainya teman-teman. Karena yang paling penting itu adalah bagian X ya teman-teman. Di sini untuk itu ya mempartisipasi adanya kecurangan. Misalnya kalian punya ngecomot punya temannya kalian ataupun ngopi temannya kalian. Nah, untuk DNS-nya sendiri itu terserah teman-teman. Mau kalian ganti namanya kalian itu boleh, atau mengikuti tutorial itu boleh, tetapi nanti bisa dijelaskan teman-teman ya. Jadi DNS-nya berfungsi ataupun tidak. Kemudian untuk FTP-nya dan sambanya nanti kalian bisa demokan menggunakan FileZilla maupun di file manager ya, itu bisa atau tidak. Nah, kemudian untuk WordPress-nya ini langsung gabung saja ke web server. Jadi kalau kalian sudah install WordPress, pastinya nilai web server kalian juga pastinya juga sudah itu ya, sudah langsung include karena WordPress itu berkaitan erat dengan web server. Nah, jadi untuk WordPress-nya nanti bisa ditunjukkan teman-teman. Jadi tunjukkan di panel admin dan juga tunjukkan saat mengakses website WordPress-nya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ya kalian jelaskan singkat saja kalau fungsi service-service-nya itu sudah berhasil dan bisa digunakan, tidak ada error sama sekali. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung tanya saja di grup, dan kalau ada kesusahan langsung bilang saja teman-teman mana yang bagian masih belum untuk dipahami. Dan untuk deadline-nya sendiri itu tanggal 29 bulan ini ya teman-teman ya. Jadi diusahakan seminggu ini untuk tugas akhirnya ini kalau bisa diselesaikan dan dikirim di link form yang sudah
kami sediakan teman-teman. Jadi untuk 1 minggu ini itu digunakan untuk fokus mengerjakan tugas akhir teman-teman, dan bisa konsultasi ke saya. Kalau saya itu juga slow ya pas offline-nya. Nah, kemudian teman-teman untuk persiapan selanjutnya pertemuan ke-8, karena kita akan mendemokan bagaimana sih kerentanan-kerentanan di dunia website itu ya, ataupun di jaringan. Nah, untuk persiapan sendiri teman-teman bisa mendownload OVA Kali Linux yang sudah saya sediakan ya. Nah, untuk OVA-nya sendiri sudah saya upload teman-teman ke Google Drive. Nah, kalau ini OVA-nya sudah saya sediakan di sini, sudah saya download. Nah, ini OVA Kali Linux yang nanti berisi untuk website demo teman-teman, yang akan kita nanti coba penetration memakai metode XSS. Nah, caranya mengimport OVA ini itu 3 klik saja teman-teman, klik kanan, nah nanti pilih opsi open with Oracle VirtualBox. Nah, mungkin ini agak berbeda teman-teman ya, karena saya menggunakan Linux Fedora, tetapi kalau di Windows nanti juga sama teman-teman, bisa diklik kanan terus ada kalimat untuk import apapun open di VirtualBox. Nah, ini coba saya demokan. Nah, langsung finish teman-teman. Nah, untuk VM-nya sendiri sudah berhasil ya teman-teman, nanti import dari OVA dan sekarang sudah masuk ke VirtualBox. Nah, tinggal di start teman-teman. Karena saya membuat OVA ini untuk memudahkan teman-teman, jadi tidak perlu instalasi manual ya teman-teman, seperti yang kemarin-kemarin itu kan kita instalasi manual ya. Nah, kalau OVA ini sudah saya buat, jadi tinggal teman-teman import dan start, nanti bisa langsung berjalan teman-teman. Dan package-nya pun sudah terinstall, package-package yang kita butuhkan untuk demo di pertemuan ke-8 nanti. Nah, untuk username sendiri itu pakai Ivan teman-teman ya, untuk login Ivan, sedangkan untuk passwordnya itu menggunakan jaringan 25. Nah, enter teman. Nah, di sini kita sudah masuk teman-teman ke Kali Linux-nya, dan untuk toolnya sendiri besok kita akan fokus ke tools namanya ini teman-teman. Nah, ke Group Suite teman-teman, kita akan fokus ke tool ini. Dan untuk websitenya sendiri kita bisa langsung buka di Firefox ya teman-teman ya, sudah saya sediakan ekstensinya, yaitu di sini teman-teman. Nah, ini web demo sudah langsung bisa jalan teman-teman, karena saya menggunakan Docker untuk kontainernya ya, jadi bisa langsung jalan. Nah, nanti kita akan coba teman-teman mendemokan kerentanan-kerentanan yang ada di website ini teman-teman ya, kita akan demokan. Jadi untuk demo sendiri aman teman-teman, karena kita menggunakan website buatan sendiri dan juga berjalan di lokal, jadi tidak merugikan orang lain. Dan nanti kita juga akan belajar bagaimana caranya mengamankan website kita teman-teman.